panggil aku Nova ya. Kamu siapa? Saya Jahwa, saya admin di Rizky Baja. Oh, kamu datang ke sini dengan kemauan sendiri, apa ada orang yang nyuruh kamu atau ada rekomendasi dari orang buat kesini? Ini inisiatif sendiri sih, soalnya sudah pusing. Oh gitu. Jadi nggak ada suruhan dari oknum lain ya? Nggak ada. Tidak ada. Jadi Mbak di sini sebelumnya pernah ngelakuin konseling individual belum sebelum ini? Nggak pernah, ini pertama kali saya. Oh, pertama kali. Jadi ini beneran kayak eksperimen gitu ya kesini. Mau nyoba. Nah, jadi sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, aku pernah kenalin dulu nih tentang konseling individual itu apa. Nah, jadi konseling individual ini proses pemberian bantuan melalui wawancara antara klien dan konselor. Jadi kita hanya berdua aja di sini. Nah, tujuannya itu untuk menstrukturkan kembali masalah yang ada di yang ada pada diri klien dan membentuk pribadinya sehingga masalahnya itu terselesaikan gitu dengan sendirinya ya. Jadi saya hanya membantu ininya aja, nggak ngasih solusi gitu. Dan sampai sini paham? Ya paham. Nah, jadi di sini juga kita memegang asas kerahasiaan. Jadi semua data Mbak, terus cerita-cerita Mbak yang sifatnya rahasia itu tidak akan saya sebarkan kepada siapapun karena saya juga udah ada janji konselor kayak gitu. Jadi aman di sini. Dan di sini adanya asas keterbukaan. Jadi Mbak boleh cerita apapun di sini terbuka mungkin, dan di sini menggunakan juga asas kesukarelaan. Jadi Mbak kan tadi udah saya tanyakan di kesini tuh dengan sendiri tanpa ada suruhan dari orang lain. Jadi itu juga udah termasuk yang namanya sukarela kayak gitu. Nah, sampai sini kita bisa dimulai diskusinya. Sebelumnya kita di sini santai aja gitu, kayak ngobrol-ngobrol biasa aja. Jadi sebenarnya Mbak ini datang ke sini tuh ada apa sih? Kenapa? Karena saya ada keluhan gitu. Mbak juga boleh ini ya, apa sih namanya? Profil Mbak tuh sebagai apa gitu. Soalnya kan saya belum tahu. Saya kerja di satu perusahaan. Itu bisa disebutin perusahaannya. Perusahaannya tuh di Rizky Baja. Nah, itu tuh perusahaan yang dalam bidang konstruksi. Jadi bukan ngeproduksi, kayak ngerjain proyek-proyek APBN. Iya. Nah, saya udah kerja di perusahaan ini tuh udah hampir 3 tahun, jalan 3 tahun gitu, 2 tahun lebih. Oh, lumayan cukup lama ya. Iya. Pertama masuk ke sini tuh karena tadinya ada rekomendasi dari saudara gitu. Terus nyoba akhirnya masuk ke perusahaan ini. Dari awal emang sebulan kerja tuh kurang nyaman gitu, rasanya pengen keluar karena pertama nggak ada di bidang pengalaman di bidang ini, terus nggak ada pendidikan di bidang konstruksi juga. Terus akhirnya dicoba-coba terus karena kan sistem kerjanya tuh sama terus, jadi lama-lama jadi terbiasa gitu, udah mulai nyaman sama kerjaannya. Nah, akhirnya nggak jadi itu, ada keinginan buat keluar. Terus kerjaannya enak gitu. Kalau jam kerja kan namanya konstruksi, jadi nggak ada batas, nggak ada jam kerjanya gitu. Terus awal-awal juga teman kerjanya pada nyaman gitu. Tapi lama-lama kesini, kayak 1 tahun kesini tuh, kayak tadinya kan saya sebagai admin logistik nih, bagian yang ngatur-ngatur barang, pengiriman barang dari kita ke lokasi gitu, terus dari lokasi ke kita gitu, karena restoran gitu. Lama-lama kerjaannya tuh tidak sesuai job desk kita. Kayak kerjaan orang lain kita pegang juga, dan itu tuh menurut HRD-nya tuh wajar, karena katanya di konstruksi itu harus bisa segalanya, harus bisa nge-backup gitu semuanya. Tapi kan mulai dari malah makin keenakan yang kerjaannya yang dipegang sama kita tuh gitu. Belum lagi kan soal gaji gitu, gajinya lumayan kecil kan di sini.
tapi dituntut buat bisa semuanya. Mulai sempat berhenti juga dari kerjaan ini, kayak berhenti tuh 5 bulan, berhenti dari situ dipanggil lagi sama bosnya buat kerja di sini. Terus awal-awal kayak balik lagi tuh sesuai job desk kita kerjanya. Terus ada peningkatan, pulangnya lebih cepat gitu sesuai jam kerja. Nah kesini malah orang-orangnya yang kurang nyaman gitu. Mulai dari apa ya, orang yang kurang nyaman sama yang ini kayak semuanya yang nggak normal dinormalisasi kalau di kerjaan tuh. Mulai dari biasa itu apa, perselingkuhan di dunia kerja gitu. Di situ tuh dinormalisasiin sesama teman kerja tuh, kan itu bikin lumayan nggak nyaman gitu kerjanya. Terus kerja malah tidak sesuai job desk. Tidak sesuainya tuh bukan karena kita buat ngebantu dianya, tapi kita yang malah kayak job desk kita itu tuh jadinya jatuhnya. Jadi yang harusnya itu kerjaannya dia tapi sama kamu gitu ditanganinya. Jadi dia tuh bukan minta tolong, tapi malah jadinya kayak kewajiban kita buat ngerjain itu. Terus kayak mulai kayak dianya kayak nyuruh-nyuruh nih kerjaan dianya. Awalnya kan namanya, terus saya orangnya nggak enakan, jadi pertama tuh kayak diterima gitu, kayak oh ya udah dibantuin gitu. Lama-lama malah makin keenakan, malah seenaknya gitu. Kayak bagian keuangan malah kita yang megang sebagai admin logistik. Nah dia tuh pengen kerjaan dia tuh diduluin dulu, sedangkan kita juga kan punya job desk-nya masing-masing kan. Pernah sampai kayak kerjaan saya tuh ketunda beberapa, lumayan banyak lah ya. Akhirnya nggak beres kerjaan saya tuh, malah ngerjain kerjaan dia gitu. Terus agak orangnya tuh nggak ada terima kasihnya juga, terus kayak kurang ajar. Kalau boleh tahu sebelum lanjut nih, di kantor itu tuh emang ada berapa pekerja di situ? Iya, di kantor itu lumayan banyak pekerjanya. Cuma kalau yang di bagian kantor itu cuma satu posisi satu orang. Apa aja ada boleh tahu? Ada 4 orang. Ada bagian HRD, terus bagian keuangan, saya bagian admin logistik, sama satu lagi kayak cuma apa ya, admin doang, jadi dia kayak ngebantu-bantu admin lain gitu. Jadi terus kayak udah gitu kan, kecuali dianya nih yang minta bantuannya ini, dia ada pekerjaan lain yang urgent gitu. Ini mah tiap hari, ini mah tiap hari kayak apa ya, kerjaannya kita-kitain gitu. Sedangkan kalau bos sendiri tuh taunya dia yang ngerjain gitu. Di depan bos dia iya siap ngerjain, tapi pas bosnya pergi dia kasih kerjaan itu ke kita gitu, terutama ke saya. Nah udah selama dari awal masuk tuh sampai sekarang nih, saya tuh baru berani, kan tiap hari tuh selalu ngeluh gitu kan, kayak ini kerjaannya bukan kerjaan saya gitu kan, dia yang dapat reward, dia yang dapat ini gitu, sedangkan taunya dia kan yang ngerjain padahal saya gitu. Terus apa sih, baru akhir-akhir ini nih karena saking udah capeknya saya berani nolak tuh ke dianya kalau udah nggak bisa ngerjain kerjaan itu lagi, karena itu pekerjaan dia bukan pekerjaan saya. Yang ada dianya malah kayak ngejauh gitu. Sebenarnya nggak ngaruh sih, nggak ada apa, kalau dia ngejauhin juga nggak ada pengaruhnya gitu. Paling cuma kayak ngerasa ya udah sendiri gitu kan kerja ya. Terus apa ya, terus perasaan kamu tuh gimana gitu selama, maksudnya ini nggak sebentar ya, waktu 3 tahun itu kan pasti itu dari awal kayak gitu atau cuman pas beberapa bulan kayak dia sesuai job desk-nya tapi seterusnya lagi enggak gitu? Kalau awal-awal sih dia kayak cuma paling minta diantar gitu, kayak kesini ke situ gitu ngurusin kerjaan dia. Tapi mungkin karena dia mikirnya udah ngerti nih gitu, malah seutuhnya gitu dikasih ke saya gitu buat ngerjain kerjaan itu. Dianya nih di kantor aja gitu diem,
nggak ngapa-ngapain Oh gitu. depan laptop aja. Tahu-tahu sebenarnya mah di laptop tuh bukan kerjaan tapi WA-an gitu. WA-nya di laptop jadi biar kelihatan sama bos lagi kerja padahal lagi WhatsApp-an gitu. Mungkin dia ada kesibukan lain di luar kerjaan itu atau gimana yang sampai kayak nyuruh kamu buat ngerjain tugas dia Kalau ke gitu. situnya mah kurang tahu ya. Tapi kan yang namanya kerja diduluin dulu kali pekerjaannya daripada urusan pribadinya. Iya Karena sih. setiap orang juga kan punya urusan pribadi masing-masing, Iya. nggak bisa dicampurin sama Iya kerjaan. betul. Terus perasaan kamu nih selama ini tuh kayak gimana sih kalau boleh tahu? Ya pertama kan kalau dikerjain ngeluh gitu kan kayak ngeluh sendiri gitu, tapi nanti beres itu kayak ya udah gitu, rasa ngeluhnya hilang. Kalau udah beres apa besoknya gitu lagi ngeluh lagi, kayak nggak bisa ini. Kalau sekarang kayak udahlah gitu, udah capek gitu. Ini kan waktunya tuh nggak sebentar ya. Nah pasti kayak boring nggak sih selalu ngelakuin kayak ngeluh capek tapi ya udah nanti juga ini hilang. Nah gimana cara ngilangin keselnya itu ke dia, padahal ketemu terus kan tiap hari kerja. Kalau saya paling ngelampiasin keselnya nih sama dia dengan cara diam. Kalau gak ngejauh dari orang itu, didiemin, dijauhin gitu. Nanti biar moodnya balik lagi, tapi nanti besok gitu lagi. Jadi kayak datang kerja gitu, ngerjain kerjaan dia, ngerjain kerjaan saya, terus bete kan diem, pulang ke rumah makanya suka main lagi keluar gitu. Terus besoknya gitu lagi terus. Sempat kepikiran buat cari kerjaan lain tapi kayak udah terlalu nyaman sama kerjaannya, walaupun orang-orangnya nggak nyaman gitu. Oh jadi kamu dia di sini tuh enak kerja di sini tapi nggak nyaman sama orang-orang kantornya ini karena ya gitu selalu ngebebanin kamu tiap harinya kayak gitu. Terus ada nggak sih contohnya, misalnya salah satu contoh cerita yang bikin kamu tuh kesel banget, yang sampai ada di puncak titik yang sampai kamu marah banget sama dia? Itu kemarin yang sampai berani kemarin tuh sampai berani nolak sampai sekarang kan. Akhirnya dia nggak nyuruh saya nih buat sampai sekarang cuma gitu ngediemin. Jadi saya di kantor sendirian. Itu tuh karena jadi saya ini punya pasangannya itu satu kerjaan. Nah bapaknya dia juga atasan di kerjaan ini. Nah dia nggak tahu kenapa gitu, nggak ada, dia kan disuruh sama Pak Bos nih buat ada urusan lah sama bapaknya ini nih. Cuma dia tuh nggak tahu, malas buat ke orangnya langsung, nggak tahu kenapa gitu. Nah dia ini nyuruh saya buat menghubungin pasangan saya kalau nanyain kerjaan ini gini-gini tuh apa gitu. Sebenarnya ada bukti chatnya juga karena dia ngechat kan. Dan itu tuh sama saya langsung diterusin ke pasangan saya kalau ada urusan gitu kan. Nah dia ini nggak tahu karena itu mah urusan bapaknya ini sebagai atasan kan yang megang itu. Nah karena dia nggak tahu jadi ditunda besok karena kan kurang sopan kan kalau tengah malam harus ngehubungin atasan gitu. Nah pagi-paginya saya lupa kan buat nanyain itu. Pas datang ke kantor belum sampai meja kerja gitu, dia udah nanya, wah mana katanya yang semalam. Saya bilang kan oh iya lupa, soalnya dia nggak punya berkasnya gitu karena itu mah dipegang sama bapaknya. Nah akhirnya saya hubungin, kata dianya coba hubungin katanya bapaknya gitu. Nah saya langsung hubungin bapaknya kan, sebenarnya itu kerjaan dia kan itu tuh karena dia disuruh langsung sama Pak Bos. Nah dianya udah nih saya dapet nih apa yang dia minta tuh, nggak saya baca, nggak saya apa-apa, langsung kirim ke dia. Tiba-tiba ibu bos ini ngechat saya, marahin saya, katanya kenapa itu tuh ada, saya dituduhnya nyebarin data itu kan. Ya karena saya nggak ngerasa nyebarin jadi saya bukan lawan, kayak ngebela diri lah ya. Nah dari situ udah nggak ada jawaban, dianya malah ngechat saya balik gitu karena kan posisinya nggak lagi sama dia nih. Dia malah bilang itu dari siapa katanya datanya. Loh kan
situ yang minta gitu paginya, ada kok buktinya juga kan admin yang satunya lagi, soalnya dia juga ngedenger. Nah admin yang satunya ini lagi duduk di pinggir saya gitu kan. Itu Nah posisinya lagi nggak bareng, lagi enggak, dari kantor. dia lagi di luar gitu, saya lagi di kantor sama admin ini. Kayak gitu. Nah itu tuh WA-nya di WA web gitu di Iya. komputer. Jadi kayak dianya juga lihat nih kayak kata dianya, loh iya katanya kan tadi minta dipintain dan waktu pagi kok sekarang malah marah-marah. Dia malah marah-marah kayak ini dari siapa gitu. Akhirnya saya di situ lawan kan kan kamu yang minta gitu kan, cuma agak kasar lah bahasanya. kan kamu yang minta gitu nyuruh saya ini. Ya udahlah mulai sekarang mah nggak usah nyuruh soal pekerjaan kamu, soalnya itu bukan ranahnya saya gitu. Jadi kalau apa-apa langsung ke orangnya aja, jangan ke saya. Di situ dianya kayak ada minta maaf, cuma minta kayak apa ya, kesannya kayak minta maaf karena takut saya gak mau ngebantuin lagi loh. Ketahuan kan yang minta maafnya tulus sama enggak tuh. Nah dari situ dia nyuruh saya buat ke dia, kan dia lagi ada di bank tuh. Saya samperin sih, nganterin saudara saya ini. Saya di luar, dianya ada tuh datang keluar nyamperin karena gak mau masuk kan, gak mau ketemu. Dianya nyeritain itu dia kalau dimarahin sama bos. Terus udah dia cerita panjang lebar, saya tanya kan, kenapa bos bisa tahu kalau itu dari saya gitu kan. Terus dianya malah bilang, kan bos tuh nanya katanya ini dapat dari mana katanya. Terus dia bilang dari Pak Hari katanya, tapi ngirimnya ke awak bukan ke saya katanya. Ya emang pasti bos marah kan, secara bos tuh nyuruhnya ke dia. Tapi dianya malah nyuruh lagi ke aku. Jadi dia tuh kayak apa ya, mau ngejelekin nama saya, tapi malah bunuh diri sendiri gitu. Terus dia sampai kayak dikata-katain sama bos, kayak malah kayak udah emang aku yang salah kok gitu, kayak ih nggak peduli juga gitu kan, emang itu salah kamu. Kayak gitu. playing victim. Itu orangnya emang playing victim. Kayak udah banyak karyawan yang keluar gara-gara dia. Sebenarnya tujuan dia tuh kayak gitu tuh, dia tuh kayaknya cari perhatian gitu sama bos gitu, biar dipandang apa ya, karyawan gitu kan, yang karyawan paling diandalkan gitu. Kayak udah lumayan ada, nggak tahu ada berapa orang itu yang keluar gara-gara dia, padahal dia yang salah gitu. Cuma dia pintar ngebalikin omongan fakta orang gitu. Jadi saya punya bos tuh, bosnya gampang kehasut gitu, nggak nyari tahu dulu gitu. Dari dua ini langsung kayak percaya aja gitu. Cuma emang itu ngomongnya manis banget. Dia itu pintar ngomong, jadi pintar ngejilat orang gitu kan. Gitu. Pintar ngomong banget gitu itu mah. Kayak tapi pintar ngomongnya disalahgunakan gitu. Kalau jadi sales mah udah memenuhi target lah. Bisa ya. Soalnya dia pernah juga tuh jadi sales. Mungkin dia pengalaman jadi sales. Terus sekarang di sini gitu. Salah tempat kan. Terus kayak apa ya? Kan kalau kemarin juga nggak berani nolak kayak sekarang nih. Kayak gini-gini karena dikiranya tuh sendirian gitu yang ngerasain kayak ini orang kenapa sih gitu, kayak bos banget gitu ya, bossy banget gitu sifatnya, kayak apa-apa nyuruh. Bahkan kayak kita duduk nih, dia mau pengen map gitu, itu kayak nyuruh yang ada di sekitarnya, nggak mau ngambil sendiri, tolong dong ngambilin map gitu. Bos aja nggak pernah kayak gitu, bossy gitu ya. Tapi dia kayak ambilin map dong, ambilin ini dong kayak. Terus akhirnya kayak cerita lagi kumpul ya sama karyawan lain gitu, lagi kumpul mulai mau curhat gitu istilahnya. Ternyata mereka juga sama gitu, sama keluhannya kayak iya gitu. Dia jadi pernah ada sesi curhat sama teman-teman kantor lainnya itu yang di luar kantor itu kan masih banyak ya. Terus pertamanya nggak curhat gitu sih, paling kayak kan saya bagian admin logistik nih, setiap ada pengiriman gitu pasti kan kayak supir atau keneknya tuh pada kumpul nih, kumpul gitu karena sambil nyituin barang. Nah dari situ nanti ada tuh kayak pertamanya awalnya supir yang curhat gitu, ini mah gini-gini ya gitu, kayak entah itu ngelunjak atau omongannya gimana gitu, kayak gitu sama gitu. Terus waktu itu sama bagian waktu itu saya punya berdua kan admin logistik juga cowok.
Terus dari situ dia tadinya awal-awal kayak nyeritain kerjaan gitu, makin kesini kayak ini orang kenapa gitu kan. Akhirnya oh iya gitu, mereka tuh semua sama gitu, cuma emang kalau di depan dia tuh kitanya kayak seolah nggak ada apa-apa, nggak tahu, padahal mah udah tahu kelakuan dia kayak gimana gitu. Sebenarnya mah aman sih kalau dia dikeluarin kalau dia awasin gitu. Sebenarnya dia tuh gak guna gitu di kantor tuh. Orang dianya sendiri kan yang pernah bilang tuh waktu kemarin, katanya kan saya pura-pura, tadinya mah sering kayak pura-pura sakit gitu kan, izin pura-pura sakit, padahal mah karena biar dia tuh ngerjain kerjaannya sendiri sampai segitunya loh maksudnya. Terus pas saya sakit beneran dia ada ngechat malamnya, masuk kerja gak? Ya masuk dong, gak ada, kamu mah kerjaan berantakan katanya. Lah maksudnya kerjaan apa yang berantakan, kerjaan saya mah beres gitu kan, gak ada yang berantakan, gak ada yang apa. Ternyata kerjaan dia yang berantakan. Berarti kerjaan dia sebenarnya nggak dikerjain sama dia ya? Sebenarnya kerjaan dia tuh gampang banget, kayak cuma nyatet pengeluaran pemasukan udah gitu doang. Oh, dia tuh kayak bendahara kayak gitu? Iya, dia bagian keuangan. Cuma kayak nggak tahu kenapa kayak sesusah itu gitu di pikirannya. Kayak bahkan tiap hari tuh dia kayak ada aja gitu selisihnya, padahal itu udah dicatat gitu, terima ininya buktinya ada gitu. Aneh kenapa bisa selisih gitu. Nah kadang kalau dia selisih juga manggilnya ke saya, Wah coba tolong ini kenapa ya bisa selisih gitu. Nanti saya cek out ini yang selisihnya gitu. Gak ngerti. Terus tapi dianya sering ngeluh nih di grup, kayak ngeluh capek gitu kalau ada bos apa gitu ya. Terus ada lah supir yang mancing-mancing emosi gitu. Nanti dianya bilang kayak, capek katanya. Oh kerjanya udah bener tapi disalahin mulu sama bos gitu. Terus dianya suka sirik gitu kayak, kamu mah gak pernah dimarahin sama bos. Iya bos ngapain marahin orang yang kerjanya udah sesuai gitu. Jadi dia dimarahin berarti dia ada salah, harusnya nyadar, malah bukannya kayak malah nyindir bos di belakang gitu karena dia dimarahin. Dia suka ngejilat bos tapi dia suka nyindir bosnya juga ya. Dia tuh kalau ke bos nih, dia berantem nih misalnya sama, contohnya kayak kemarin supir ini nggak ada salah, maksudnya bukan salah gitu, kayak salah komunikasi karena dia nggak masuk, karena itu perintah bos langsung. Dianya malah seolah-olah dia yang dia yang benar gitu. Udah mah dianya nggak cari tahu dulu gitu, ke apalagi walaupun jabatan dia lebih tinggi kan setidaknya ngomong ke orang tua mah ini sopan. Kayak kan harus sopan, walaupun misalnya yang ini supir gitu dia keuangan gitu ya. Gimana kalau udah udah menyangkut harga diri mah pasti orang juga emosi lah ya kalau digituin, dimarahin depan orang lain padahal dia nggak salah, ya pasti dia ngebela dirinya lah. Udah tuh berantem sampai supirnya nih ngegebrak meja gitu. Nah ternyata dia laporan ke bos di WhatsApp tuh, dianya tiba-tiba ngirim screenshotan nih ke saya gitu, kayak dianya laporan ke bos gitu, tapi yang dilaporin ini nggak sesuai gitu. Kayak dianya ngelebih-lebihin cerita lah gitu. Akhirnya supirnya yang kena sama bos gitu, kayak yang kayak gitu. Jadi antara kayak kita juga mau nolak kerja, kadang mau nolak kerjaannya tuh karena satu misalnya takut dia laporan aneh-aneh gitu. Tapi kalau sekarang udah nggak takut gitu, kalau dia mau laporan aneh-aneh silahkan aja gitu, mau dikeluarin mau apa gitu, kayak udah pusing gitu. Tapi bosnya juga nggak pernah ada komplain apa-apa gitu. Kalau ke saya nggak pernah. Ke kamu? Iya nggak ada, nggak pernah negur, nggak pernah apa gitu. Terus yang kedua ya biar bisa kabur. Jadi saya terima kerjaannya, saya kerjain, tapi dari situ saya pergi, nggak ke kantor. Iya, hilang, nanti balik-balik pas mau balik kan. boleh tipsnya ya. Itu aja kalau sekarang, itu cara biar nggak stres. Oh itu caranya kamu sengaja kayak ya udah sini gitu kan, saya yang kerjain, nanti udah beres nih kerjaan dia. Sengaja nih sama saya kadang dilaporin langsung ke bos nih, dianya menanti nggak tahu kapan. Jadi pas dia laporan ke bos, saya udah duluan laporan ke bos. Nah dari situ pergi dah ngilang, entah itu ngopi atau kemana gitu, sendirian aja. Yang penting kan kerjaan kita udah beres. Iya benar, yang penting tanggung jawab kita udah selesai. Tanggung jawab dia juga udah selesai. Iya, mau kabur mau kemana. Itu biar nggak stres. Berarti selama ini tuh nggak dipendam sendiri ya, suka cerita juga sama rekan kerja yang lain gitu ya?
Iya, kadang kan tetap aja kan kalau kesel mah nggak, kan kalau kesel nih saya tuh tipe yang harus langsung cerita biar keselnya hilang. Waktu itu mah nggak ada, dipendam makanya gue udah capek kerjanya, kayak ini kerja ngapain gitu kan, badan capek gitu. Kalau sekarang ada ya gajinya juga di bawah gitu. Terus kalau sekarang ada tempat buat cerita, jadi kalau udah kenapa-napa kayak udah ngapain ngeluh langsung gitu sih. Berarti apa sih ininya tuh ngeluh ya? Iya, ngeluh, Ngilangin lebih rasa pengen cerita aja gitu kayak gini gitu buat ngilangin apa pikirannya. Kayak gini iya, cerita gitu. Jadi biasanya cara apa nih cara apa yang kamu lakuin biar dianya tuh sadar kalau ini tuh bukan tugas awak gitu? Ya paling gimana ya, apa gitu yang biasanya awal lakuin gitu? sebenarnya udah segala cara dilakuin gitu ya biar dianya sadar gitu, tapi dianya nggak sadar entah itu ya pura-pura nggak sadar aja. Cuman kayak orang kayak gitu kayaknya nggak bisa. Cuman gongnya yang kemarin itu ya, yang sama mulai kan saya tipe orang, dia juga tahu saya ini tipe orang yang kalau marah ke orang atau apa diem. Iya. Kalau diem hilang berarti nanti juga baikan lagi lah maksudnya. Tapi kemarin sampai ngeluarin apa ya, kurang kata-kata kurang sopan lah. Mungkin dari situ dia ngerasa kali itu. Tadinya biasanya diem gitu. Marah, sekali marah. Mungkin dia di situ langsung kayak dia emang nggak berhenti tuh kayak minta maaf gitu. Terus kayak basa-basi lah chat, padahal tipe orangnya nggak pernah ngechat gitu. Itu basa-basi di chat. Cuma kayak ya udahlah bodo amat gitu. Dia mau ngediemin juga ya nggak apa-apa. Jadi kerjaan saya juga nggak ini kerjaan dianya nggak ke saya lagi. Berarti sekarang mah kerjaan dianya udah nggak ke kamu lagi ya? Enggak, dia kerjain sendiri, sama ada ini sih, ada karyawan baru, jadi dia nyuruh karyawan baru. Iya. Jadi ganti tumbal. Bukan sadar malah ganti orang gitu. Jadi nggak akan sadar kan. Berarti agak susah ya buat nyadarin. Nyadarin yang pecat aja sih. Kayaknya nggak ada dia juga beres kerjaan. Berarti datang ke sini cuma buat pengen buat cerita aja gitu, sharing. Iya. Kalau solusi mah tipe yang nggak mau ngedengerin solusi gitu, karena tahu harus ngapain, cuma pengen didengerin aja. Soalnya abis dari situ kayak rasa keselnya hilang semuanya gitu. Kayak divalidasi gitu sama orang. Berarti selama proses kegiatan ini kamu ngerasa adem nih sampai sekarang. Iya, makanya terus kan karena kemarin banyak. Iya, saya tuh jadinya sedikit ngomong ya, jadi kamu kan banyak cerita ya. Nah, jadi udah hanya itu yang bisa saya bantu. Nah, jadi ini tuh cukup sampai satu pertemuan aja nih buat konseling individual ini. Biar ngerasain gitu kalau konseling kayak gimana. Oh gitu, cuma penasaran aja ya. Iya, penasaran. Mungkin kalau misalnya gitu. Kedepannya nanti kamu punya masalah yang bikin kamu pusing banget, nggak tahu mau kemana, bisa datang lagi ke sini. Boleh. Masa cuma pengen didengerin gitu ya. Iya, karena kan katanya pengen didengerin, karena kan saya selalu siap mendengarkan. Jadi temen curhat. Iya, boleh banget jadi temen curhat. Emang kayak gitu kan? Emang konsepnya kayak gitu, iya. Iya, boleh. Kayak gitu kurang lebih. Ya, terima kasih ya Mbak. Terima kasih sudah mendengarkan. Iya, sama-sama. Semoga kesini tuh nggak bikin kapok ya kesini. Nanti boleh main lagi kesini dengan senang hati saya menerima. Semoga kerjaannya juga lancar. Amin. Terus gajinya dinaiki. Itu paling kecil. Terus sekarang semoga kerjaannya sesuai job desk-nya ya. Dengan kejadian kemarin tuh jadi sesuai sama job desk kamu gitu. Jadi kamu nggak capek-capek lagi lah kerja banyak dikit sama aja kan. Iya, gajinya segitu ya. Gak ngaruh juga pertemanan di kantor. Iya, sebenarnya jangan akrab sama teman kantor. Oh gitu. Kayak kalau kerjaan tuh udah datang kerja pulang gitu ambil gaji udah
Oh gitu. Jadi yang penting kerja aja, ambil gaji. Gak ada untungnya akrab sama teman kantor. Pasti Fake ada semua. pasti ada Fake konflik dan Iya. problem. Ya betul. Terima kasih ya Pak Jawa. Ya, sama-sama.